Pendapat saya adalah Islam Indonesia dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah Islam moderat atau Islam nasionalis. Yang kedua Islam ekstremis atau ekstrim. Kemudian yang ketiga Islam radikal. Dan yang keempat adalah Islam teroris. Nah, kita sekarang sedang dikuasai oleh Islam radikal. Islam radikal sudah masuk ke semua lini, termasuk MUI. Ya, MUI itu sudah semuanya radikal, akan tetapi ada yang sudah teroris juga. Nah, apa bedanya Islam nasionalis atau moderat? Islam nasionalis adalah Islam yang bisa bergaul dengan kita, toleransinya tinggi. Islam yang ekstrim, dia sudah mulai memisah-misahkan dirinya. Ya, kalau mau bergaul dengan kita adalah kita orang najis, orang kafir, ya, haram hukumnya, najis. Nah, itu orang-orang yang ekstremis atau ekstrim. Kalau yang radikal ini adalah mereka sudah berusaha untuk mengubah sistem atau undang-undang yang ada di negara kita ini, ingin mengubah dengan suatu sistem yang lain. Contoh, negara kita berbentuk negara negara khilafah tadi, yaitu dengan sistem syariat Islam. Nah, itu. Kemudian kalau yang disebut dengan teroris itu sudah pegang senjata, sudah menakut-nakuti, sudah pegang bom, ya, sudah main kekerasan, itu namanya teroris. Kalau saya memang betul kalau Jokowi itu orang masih nasionalis, ya, akan tetapi dia tidak bisa bergerak. Kenapa? Oleh karena orang istana, yaitu wakilnya sendiri itu adalah orang radikal, kalau mau tahu. Mengapa saya katakan orang radikal? Beliau itulah salah satunya pendiri daripada bank syariah atau ekonomi syariah, ya. Memfitnah adalah memberikan suatu pernyataan yang tidak ada dasarnya. Gitu. Ya, justru sebaliknya yang memfitnah itu adalah MUI sendiri. Memfitnah Panji Gumilang, katakanlah bahwa dia memperkosa lah, kemudian dia menyatakan bahwa menodai agama Islam. Apa hubungannya? Padahal Panji Gumilang itu kalau kita melihat, beliau itu bukan menghina Islam. Hanya beliau itu hanya berbeda pandangan saja. Hai Pak Dayak, silakan. Tolong di unmute Pak. Pak Dayak pun Pak. Mikrofonnya Pak. Nah, go ahead. Silakan. Salam teman-teman semua, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Bisa dengar suara yang baik, ya? Oh, bagus Pak. Jelas Pak. Oke, terima kasih, ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ya, yang pertama adalah yang perlu saya sampaikan, kita harus mengenal dulu bahwa negara kita ini sudah bisa dikelompokkan menjadi Islam di Indonesia ini kelompok jadi 4. Kalau menurut saya, ya, pendapat saya adalah Islam Indonesia dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah Islam moderat atau Islam nasionalis. Yang kedua Islam ekstremis atau ekstrim. Kemudian yang ketiga Islam radikal. Dan yang keempat adalah Islam teroris. Nah, kita sekarang sedang dikuasai oleh Islam radikal. Islam radikal sudah masuk ke semua lini, termasuk MUI. Ya, MUI itu sudah semuanya radikal, akan tetapi ada yang sudah teroris juga. Nah, apa bedanya Islam nasionalis atau moderat? Islam nasionalis adalah Islam yang bisa bergaul dengan kita, toleransinya tinggi. Islam yang ekstrim, dia sudah mulai memisah-misahkan dirinya. Ya, kalau mau bergaul dengan kita adalah kita orang najis, orang kafir, ya, haram hukumnya, najis. Nah, itu orang-orang yang ekstremis atau ekstrim. Kalau yang radikal ini adalah mereka sudah berusaha untuk mengubah sistem atau undang-undang yang ada di negara kita ini, ingin mengubah dengan suatu sistem yang lain. Contoh, negara kita berbentuk negara negara khilafah tadi, yaitu dengan sistem syariat Islam. Nah, itu. Kemudian kalau yang disebut dengan teroris itu sudah pegang senjata, sudah menakut-nakuti, sudah pegang bom, ya, sudah main kekerasan, itu namanya teroris. Nah, itu saja dulu. Kemudian berikutnya kita bicara masalah Panji Gumilang dengan kasusnya Panji Gumilang dengan dengan MUI, ya. Kita tahu bahwa kalau kita kan pendapat beda-beda, enggak apa-apa, ya.
Kalau saya memang betul kalau Jokowi itu orang masih nasionalis, ya. Akan tetapi dia tidak bisa bergerak. Kenapa? Oleh karena orang istana, yaitu wakilnya sendiri itu adalah orang radikal, kalau mau tahu. Mengapa saya katakan orang radikal? Beliau itulah salah satunya pendiri daripada bank-bank syariah atau ekonomi syariah, ya. Dan beliau itu, kalau kita lihat, halo, ada suara ya? Ya, lanjut Pak, lanjut. Nah, beliau itulah kita melihat di kasus Ahok, kemudian sekarang juga, kan atas rekomendasi beliau juga kan, mengizinkan apa nama pemerintah itu terlibat seperti Menko Polhukam, seperti Kapolri itu terlibat langsung itu karena tekanan dari atas, yaitu wakil presiden. Perlu kita ingat itu. Nah, itulah sebabnya susah untuk Jokowi untuk melangkah mengambil satu kebijakan karena di dalam sendiri ada orang-orang radikal begitu. Nah, kalau saya melihat kasus dari Panji Gumilang ini, semestinya pemerintah harus sebagai wasit bersikap adil di situ. Tidak boleh ikut campur, ya. Tetapi yang menjadi masalah kan pemerintah sudah mengambil kebijakan meneruskan kebijakan atau perintah, katakanlah perintah daripada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Itu yang menjadi salah. Nah, padahal ini adalah sesuatu, kalau menurut saya, bukanlah suatu penistaan, bukanlah juga suatu hujatan, ya. Karena kita tahu ya definisi daripada penistaan itu kalau bahasa kamusnya, ya, arti literalnya itu penistaan itu adalah sesuatu ejekan atau mengolok-olok, ya, mengejek, mengolok, menghina, ya, orang lain, itu namanya menista, ya. Tetapi kalau namanya menghujat atau hujah itu sama, hujat dan hujah sama, itu artinya memfitnah. Memfitnah adalah memberikan suatu pernyataan yang tidak ada dasarnya, gitu. Ya justru sebaliknya yang memfitnah itu adalah MUI sendiri. Memfitnah Panji Gumilang, katakanlah bahwa dia memperkosa lah, kemudian dia menyatakan bahwa menodai agama Islam. Apa hubungannya? Padahal Panji Gumilang itu kalau kita melihat, beliau itu bukan menghina Islam. Hanya beliau itu hanya berbeda pandangan saja, pendapat. Harusnya tidak demikian. Pemerintah tidak boleh ikut campur tangan. Itu hanya perbedaan pandangan saja, ya. Dia tidak ada dalam dalam dasar bahwa dia itu menista atau dia menghujat, itu tidak ada. Dia hanya berbeda pandangan dengan Islam yang lain atau dengan MUI, begitu, berbeda pandangan. Mestinya tidak harus sampai berlanjut ke suatu kasus hukum. Mestinya harus lewat suatu pembicaraan atau musyawarah begitu, atau musyawarah lah. Kalau orang seberang sana bilang katakan batu tabayun, ya. Seperti mestinya begitu jalurnya. Nah, ini saya melangkah jadi yang lebih hebat, ya. Karena mengapa saya katakan demikian? Kita ke depannya semakin hebat nanti permasalahan Indonesia ini. Karena kita sudah disadari maupun tidak disadari, negara kita sudah berbentuk negara syariah, ya. Perlu ingat itu, karena 4 undang-undang sudah lolos. 4 dari 5 undang-undang itu, 1 saja yang belum lolos, yaitu undang-undang kesehatan, di mana dokter Kristen tidak boleh menangani pasien yang beragama Islam, atau Islam tidak boleh menangani yang Kristen. Itu yang belum lolos. Tetapi yang 4 ini sudah lolos, yaitu yang pertama adalah undang-undang pornografi dan pornoaksi. Semua diwajibkan pakai pakaian muslim atau hijab atau jilbab, menutup aurat. Yang kedua itu undang-undang perbankan. Semua bank menggunakan bank syariah. Yang ketiga undang-undang Sisdiknas, ya, di mana sekolah swasta yang 5 siswanya beragama Islam, sekolah itu harus menyediakan guru agama Islam. Satunya. Kemudian undang-undang yang keempat adalah undang-undang konsumen dan produsen. Semua label menggunakan label halal. Ingat itu. Nah, itu yang saya katakan bahwa negara kita bukan lagi berbentuk negara Pancasila, tetapi sudah berbau negara syariah, ya. Dan menuju kepada bentuk negara khilafah.
Nah, itu saja dulu pendapat saya. Silakan yang lain menanggapi. Terima kasih. Monggo, silakan. Baik, kita lanjut saja yang pertanyaan yang berikut. Yang bertanya berikut. Lukuliu, silakan Lukuliu. Halo, salam teman-teman semua. Salam Pak Paul. Ya, saya mau nanya sama teman-teman semua. Nggak tahu apakah mungkin salah ya cara pandang saya ya. Melihat situasi Panji Gumilang dan beberapa kasus sebelumnya ya. Ini seakan-akan gini. Kepolisian atau Polri itu untuk yang hari-hari ini ya mulai ya 10 tahun terakhir, dan negara kalau mungkin saya salah ya, minta tolong dibantu dilurusin ya, itu seakan-akan semakin lama bukan semakin ini ya, semakin hebat, semakin menunjukkan bahwa dia menguasai hukum dan bisa menegakkan hukum. Kalau tak lihat-lihat itu malah kayak semakin lama teman-teman kepolisian itu kasihan, lebih ke arah mereka dipaksa untuk tunduk sama makelar-makelar demo. Jadinya kan aneh gitu loh. Aku sendiri bingung di mana ada makelar demo yang sanggup menggerakkan ya bayarin massa untuk demo, polisi harus tunduk, hukumnya diberikan kepada itu kan jadi sedih juga ya. Kita juga kasihan sama teman-teman Polri. Pasti teman-teman Polri juga hatinya juga bingung juga dalam kondisi itu. Harus menegakkan hukum sementara kondisinya perpolitikannya seperti ini loh. Nggak tahu apakah saya salah ya teman-teman gitu loh melihat ini. Kan kalau seharusnya kan kalau tadi kan Pak Paul juga jelasin kalau ya biang masalahnya harus diambil gitu loh. Nah sekarang kalau biang masalahnya kita ngelihat, harusnya teman-teman Polri kan juga ngelihat kayak biang masalahnya orangnya ya itu aja, yang provokator di masyarakat, masalah satu orang yang kecil mungkin nggak kecil banget lah, minimalis kesalahan itu, tapi dijadikan superior gitu loh, jadikan sebagai untuk menyebalkan, untuk menjatuhkan kepolisian juga gitu loh, dan negara juga gitu loh. Kan harusnya kan ya kalau saya saran ya teman-teman Polri ambillah orang-orang itu gitu loh, kayak ya yang provokasi terutama dalam bentuk SARA, kayak ya organisasi LSM yang itu kan sudah bukan sekali dua kali, udah puluhan kali kayaknya gitu, terutama yang persekusi untuk orang-orang minoritas. Orang minoritas bukan kita ngomong jujur, orang minoritas di luar agama Islam bukan berarti tidak punya power. Dalam hal ekonomi, power orang di luar non-muslim jauh lebih kuat. Dari segi organisasi jauh lebih bersatu. Cuman tinggal mau rusuh apa enggak gitu-gitu aja. Tapi kan itu perlu diingat juga, orang non-muslim itu juga manusia. Suatu saat pasti punya ada titik tertentu yang dimana non-muslim itu akan bersatu untuk ngelawan. Apakah mau sampai dibawa ke arah sana? Kalau sudah non-muslim sekali benar-benar ngelawan, itu nggak akan ada obatnya, karena orang ngalah sedemikian rupa, kalau sudah marah udah susah kembalinya. Aku cuma ngingetin itu, jadi tolonglah kita sama-sama manusia, kita ngelihat teman-teman, kita doakan teman-teman Polri agar benar-benar bisa lebih murni lagi melihat segala sesuatu, lebih objektif, lebih percaya diri dengan cara pandangnya bagaimana. Jangan kita berharap jangan sampai teman-teman Polri itu terbawa arus suasana, dikendalikan oleh suasana. Jadi teman-teman Polri kita harap jangan sampai terbawa suasana, tetapi kendalikanlah suasana itu.
provokatornya itu ambil semua, jangan korbannya, orang sudah jadi korban masih diajar polisi juga kan, kita ya gimana gitu loh. Kita berharap yang terbaik lah dari teman-teman Polri, kebijakannya seperti apa. Ya itu mungkin harapan saya sebagai rakyat kecil, semoga didengar. Itu Saya aja mau teman-teman. nanggapi Pak Lukulio. Ya siap. Ini kita bicara polisi ini sebagai aparat punya aturan hukum, ya, bukan sebagai politisi. Tapi yang berlaku saat ini sudah korup dan berlaku seperti politisi. Bagaimana hukumnya bisa jalan? Harapan-harapan itu pepesan kosong, Pak. Tinggal bagaimana posisi kita masing-masing. Kalau kita bagian diuntungkan ya kita enak, yang dirugikan ya kita bersuara, ngegonggong. Hukum tidak begitu, Pak. Dia ujung tombak hukum Polri ini. Seharusnya dia yang harus membenahi diri. Dia tahu tugas kewenangannya. Yang faktanya kan tidak, Pak. Tergeser dengan apa? Terseret terus dengan kepentingan politik. Sistemnya udah salah, Pak. Ya, udah salah. Ditambah dengan korupnya, udah kusut. Kusut, Pak. Ya, kita sedihnya di situ ya, Kak. Terlihatnya kayak dari Polri sendiri kayak terbawa arus politik, bukannya Bukan penegak suasana, hukum. ya bukannya dia jadi penengah, malah dia terbawa suasana, itu yang kita Nggak sedih. nggak perlu jadi penengah, Pak. Jalankan aturan hukum aja, Pak. Tegas. Mau presiden pun salah, dia punya hak untuk menangkap yang salah, kan? Ya, Tapi kalau udah bagian dari percaturan politik, Pak, kepentingan politik ya susah. Karena udah di sistem. Bicara hukum mah untuk yang lemah aja, Pak. iya. Terlihat banget seperti itu ya, Pak. Iya. Udah kita bicara di mana ujungnya juga nggak ketemu, Pak. Ya, sudah susah. Iya. Kalau Ya, Pak untuk Lukulio sekarang diuntungkan dengan sistem ini, Pak Lukulio akan diem, bahkan membela mereka. Tapi begitu dirugikan kan baru ngegonggong kan. Iya. Tergantung posisi kita di mana. Kalau Indonesia itu permainannya seperti itu. Bukan hukum, Ya. Pak. Ya, masa Ya, kadang-kadang Ya, saya sepakat tadi dengan yang Pak Dayakumba sampaikan. Memang udah faktanya yang terjadi udah negara syariah Indonesia. Suka nggak suka. Tinggal tunggu kehancuran ya, Pak. ya, ya kadang-kadang kita berpikir gini juga, Pak. Kalau kemarin kan kita baru ini ya merasakan semua seluruh dunia ya untuk yang namanya COVID. Ya, istilahnya gini, kita ngomong mungkin agak dramatis atau gimana tuh. Nah, kita lihat gini, kalau polisi negara sekalipun tidak mampu menjalankan hukumnya, apakah perlu Tuhan turun tangan lagi untuk mendatangkan bencana yang lebih dahsyat daripada COVID? Gitu loh. Kadang-kadang kita mikir gitu, baru orang mau sadar. Kadang-kadang kita sampai apakah perlu sampai seperti ini gitu loh. Sampai keluarga yang bersangkutan kena kayak kemarin beberapa kasus Ahok seperti itu, apakah mungkin kurang terang bagi banyak orang gitu untuk hal itu. Ya, Ya, kita bicara COVID-nya aja, Pak. Anggaran negara untuk COVID-nya aja jelas nggak tuh pertanggungjawabannya. Triliunan rupiah itu kemana? Jadi ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan juga. Tergantung lagi di mana posisi kita. Ya. Sistemnya udah korup, udah susah, Pak. Indonesia mau bicara apa aja udah kusut lah. Dan memang harus ada revolusi, udah janjinya revolusi mentalnya Jokowi juga omong kosong. Memang udah harus revolusi fisik. Tapi akan terjadi. Suka nggak suka akan terjadi nanti secara alamiah, Pak. Ya. Itu nggak bisa dibantah lah. Lihat aja waktunya nanti. Semua kan pasti ada waktunya sendiri.
Iya. Kecuali apa yang disampaikan Pak Gajah Mada beberapa minggu lalu ya. Harus murtad nasional, Pak. Itu saya setuju tuh. Karena memang jadi troublemaker-nya ya agama itu. Diseret ke dalam politik negara itu. Udah harus rubah total, Pak. Kalau istilahnya Pak San. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Tapi ya, kita bingung melihat situasi itu. Panji Gumilang dia menunjukkan ya bahwa agamanya beliau itu dia punya cara pandang yang universal, terbuka, menunjukkan agamanya itu suatu agama yang indah, yang toleran, yang baik. Itu malah dipersekusi, itu kan jadi bingung kita ngelihatnya. Ini ada Pak Teddy nih, Pak Teddy. Lanjut, teman-teman. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,